Film Indonesia kayaknya nggak pernah kekurangan yang namanya stok film horor. Ada aja yang bermunculan setiap minggu. Ya seenggaknya sebulan pasti ada lah film horor itu setiap bulan. Termasuk yang baru aja tayang nih yang bakal gue review kali ini, yaitu Tumbal Kanjeng Iblis. Sirop. Halo Sobat Kripik, masih bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Setelah tarian Lengger Maut dengan cerita psikopatnya yang kacrut, lalu dilanjut jagat arwah yang keseluruhan eksekusinya tuh payah. Tekad Visinema untuk menghadirkan horor yang berbeda ternyata belumlah meredup nih. Karena di penghujung tahun ini masih ada Tumbal Kanjeng Iblis yang jadi semacam pertaruhan, gambling. Apakah rumah produksi penghasil film Mencuri Raden Saleh ini pada akhirnya mampu menebus dosa? Atau justru malah konsisten bikin film horor gagal untuk yang ketiga kalinya? Selain judul dengan penggunaan kata tumbal dan iblis supaya lebih menarik minat calon penonton untuk membeli tiket nantinya, film yang disutradarai oleh Mizam Fadilah ini juga mengajak para pemain yang aktingnya sudah terbukti canggih, seperti Sheryl Sheinafia dan Putri Ayudhya. Sayangnya talenta mereka termasuk juga Tengku Rifnu Wikana yang biasanya berlakon solid meski waktu munculnya cuma sedikit, akan tampak sia-sia karena tertutup oleh bayangan penceritaan yang berbelit-belit semrawut. Tumbal Kanjeng Iblis sebetulnya bisa dibuat sederhana. Namun karena terhalang konsep Visinema yang film horornya tuh harus berbeda, maka ujung-ujungnya tetap terlihat seperti benang kusut karena mau memaksa semua misterinya itu masuk berdesak-desakan dalam penceritaan. Dibuka dengan karakter Sheryl yang pergi ke kota di Jawa Tengah setelah diberi wangsit lewat mimpi tentang pemuja Sirop untuk kemudian mencari keberadaan kakaknya yang telah lama menghilang. Dari premis tersebut, gue berpikir Tumbal Kanjeng Iblis ini bakalan memberikan sebuah tontonan sejenis investigasi bercampur misteri dan dunia gaib yang memperlakukan penonton dengan cerdas. Namun gue ternyata salah. Sesampainya gue di kos-kosan milik Putri Ayudhya, alih-alih daya tarik Tumbal Kanjeng Iblis bukan makin menanjak. Justru keinginan untuk melanjutkan menonton malah seperti jatuh terjerembab. Tersandung perasaan tak enak ketika melihat keanehan demi keanehannya yang menggelitik sekaligus menggelikan. Termasuk nih para pengabdi setannya yang terlalu dipaksakan agar terlihat seperti si paling antek iblis dan sok satanis. Dari suaminya Putri Ayudhya hingga karakternya Omar Daniel yang sebelumnya kita lihat sebagai Ustadz Cabul di film Qorin, yang katanya di sini adalah anak buah hasil pesugihan. Tumbal Kanjeng Iblis mengerti banget, tahu banget bagaimana bikin tokoh-tokoh fiktif yang enggak imajinatif.
Tak hanya nantinya orang-orang yang berlabel antagonis di sini itu, tapi juga mereka yang ternyata sebenarnya bukan pemuja iblis. Iya, tokoh-tokoh fiktifnya yang nggak imajinatif itu nggak hanya orang-orang antagonis, tapi juga sebenarnya orang-orang yang baik-baik aja ternyata. Seolah-olah ingin lebih kelihatan misterius, maka tidak cukup cuma satu manusia yang aneh. 99% kalau perlu penampakan karakternya harus nggak normal. Supaya penonton yang udah dikira bodoh tuh, kita tuh dikira bodoh sama film ini semakin terkecoh. Bahkan karakter yang sebetulnya mau membantu Cheryl pun yang diperankan Omar, wajib banget kayaknya dipermak jadi anak metal supaya supaya lebih otentik aja gitu unsur kesatanikannya. Aduh, ya sebetulnya sah-sah aja, nggak apa-apa mau mengaitkan stigma musik metal yang kembali diidentikan dengan setan. Toh ada film Deathgasm, Pie Wacket, dan juga The Devil's Candy yang udah duluan melakukan hal serupa. Tapi bangsatnya Tumbal Kanjeng Iblis itu kayak nggak pakai riset dulu buat bikin karakter tersebut, karakter si Omar. Detailnya sembarangan, hanya modal poster bergambar pentagram bersama atribut black metal. Well, keanehan dan keganjilan yang diperlihatkan Tumbal Kanjeng Iblis tak berhenti hingga di karakternya doang. Akan ada banyak adegan absurd yang fungsinya dalam penceritaan selain nambahin bobot depresi, juga kayaknya cuma buat memudahkan karakter Cheryl dalam menguak misteri lewat aneka mimpi berulang-ulang yang berisi petunjuk. Termasuk nantinya ada sekuen lemari goyang-goyang yang ternyata berkedok prasasti. Wow. Semua dibuat serba gampang oleh Tumbal Kanjeng Iblis. Seperti detail karakternya yang tidak perlulah dipikirkan, karena toh penonton bakalan disibukkan mencerna sampai sakit perut tuh segala misteri yang sengaja asal ditumpuk. Penjelasan terkait pemujaan ataupun investigasi kakaknya Cheryl yang hilang di awal itu pun dipersingkat aja, supaya memuluskan jalan bagi penampakan bapaknya Cheryl yang tiap muncul teriak-teriak. Atau agar karakter Omar nantinya bisa pamer muka suram dan kaos logam hitam. Bagai kena hipnotis, pas pulang gue baru sadar waktu berharga gue kayak udah terenggut oleh Tumbal Kanjeng Iblis. Kayaknya sebelum lanjut bikin film horor lagi, Visinema ada baiknya mawas diri, introspeksi. Kalau perlu nonton lagi ulang film-filmnya. Tarian Lengger Maut, Jagat Arwah, dan Tumbal Kanjeng Iblis ini. Apakah bagus atau enggak? Nonton bareng tuh sambil meeting kan. Nonton lagi apakah ini layak enggak sih sebenarnya tayang di bioskop. Karena kalau cuma hanya memalukan nama Visinema, kalau gue yang punya Visinema sih lebih baik gak usah tayang. Tapi
Tapi untuk urusan bikin film horor yang beda, ya berhasil. Saking bedanya gue bingung, ini film horor bagaimana, ini tentang apa? Aduh, ya udahlah ya. Yang mau nonton ya silahkan nonton, tapi gue nggak menanggung resikonya nanti. Thank you yang udah mau mendengarkan podcast Keripik Film nih. Ocehan-ocehan gue yang sebenarnya nggak mutu dan nggak penting. Tapi gue mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast berikutnya, di episode selanjutnya. Gue Rangga. Thank you. Sirop, 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 sirop. Ciao.